Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan membahas Donghua yang berjudul Mao Dao Jushi episode 1 dan 2. Sedikit sinopsis, sebagai orang yang menciptakan aliran iblis, Wei Wuxian menjalin kehidupan dengan seenaknya. Yang mana hal itu membuatnya menjadi dibenci oleh jutaan orang karena kekacauan yang ia buat. Pada akhirnya, ia pun dihianati oleh adik seperguruan laki-lakinya sendiri dan dihabisi oleh 4 klan besar yang bersatu untuk mengalahkannya. 13 tahun kemudian, ia kembali dengan menggunakan tubuh seorang pria gila yang dibuang oleh klannya sendiri dan kemudian dibawa paksa oleh seorang kultivator ternama yang merupakan mantan teman sekelasnya saat ia belajar di Gusu dahulu. Cerita kembali ke 13 tahun yang lalu, di mana Wei Wuxian diperkenalkan sebagai pria muda yang memiliki sifat bebas dan dikenal sebagai kultivator yang menjanjikan. Petualangan Wei Wuxian yang seru dan menegangkan pun dimulai, mulai dari melawan monster, memecahkan misteri, bahkan hingga merawat anak kecil. Tetapi ada tragedi dan pertarungan yang harus dihadapi tetap tak terelakkan. Ia pun harus membuat pilihan yang berujung pada akibat fatal dan mengakibatkan dia mengambil jalan kultivasi iblis yang terlarang dan berbahaya. Sementara itu, Lang Wangji yang dikenal sebagai Han Guangjun yang selalu berada di mana kekacauan terjadi berusaha untuk menghentikannya. Namun, kenapa di saat seluruh dunia memalingkan diri darinya dan berusaha untuk menghabisinya, hanya Lang Wangji lah yang berusaha untuk menolongnya dan berada di sisinya. Bagi kalian yang belum pernah menonton series ini, kita sarankan untuk menonton series aslinya terlebih dahulu, karena konten ini akan menjadi full spoiler. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita Mao Dao Jushi. Scene diawali di malam hari dan memperlihatkan segerombolan orang berlarian di tengah hutan. Dan mereka pun dikejutkan saat melihat banyak mayat yang dipenuhi oleh darah segar di sekitarnya. Beberapa detik kemudian, terdengar suara seruling phantom dari seorang pria ketua Yiling bernama Wei Wuxian. Hal itu pun membuat kumpulan mayat menjadi sebuah zombie ganas yang menghabisi segerombolan orang di sana. Scene berganti ke Xuanzheng tahun 25 Hikui. Muncullah sebuah berita mengenai ketua Yiling, yakni Wei Wuxian yang dikabarkan telah meninggal. Ternyata ia mati dihabisi oleh adik seperguruan laki-lakinya, kepala muda dari Jiang, yaitu Jiang Cheng. Di samping itu, klan Yuan Mengjiang, klan Lan Lingjing, klan Gushulan, dan klan Qian Heni. 4 klan itu memimpin pengepungan dan penaklukan gundukan pemakaman. Sebelum Wei Wuxian mati, dia itu menghancurkan jimat dengan tangannya sendiri. Wei Wuxian padahal sangat tangguh dalam kemampuan gelapnya, yang memungkinkan dia kembali lahir dengan merasuki tubuh orang lain. Untuk memastikannya, klan kultivasi sudah melakukan ritual pemanggilan jiwa selama beberapa bulan, tapi tak ada jawaban. Jadi orang-orang berpikir kalau jiwa Wei Wuxian benar-benar hancur tanpa jejak. Padahal di zaman dulu, saat Wei Wuxian masih menjadi tuan muda yang menjanjikan di antara klan kultivasi, dia itu mendapatkan pujian karena mengusir Wens. Hal itu pun membuat dia menjadi terkenal di usia muda dan punya semangat yang bebas. 13 tahun kemudian di desa Mo, kita bisa melihat seorang pria bernama Mo Xuanyu, yang mana dia ini sedang melakukan ritual gelap yang sempat menyebutkan nama Wei Wuxian di ritualnya. Keesokan harinya, di saat Mo Xuanyu tersadar, dia ini ditendang dan dipukuli oleh seorang anak dari kepala desa Mo, yaitu Mo Jiwen, bersama pelayannya yang bernama Atong. Di waktu itu, Mo Xuanyu terkejut di saat melihat sebuah ritual terlarang menawarkan satu tubuh sebagai mutilasi diri di tempat dia berbaring. Ritual persembahan dibuat memakai area darahnya sendiri. Ritual terlarang dilakukan untuk memanggil iblis overlord yang sangat kejam. Nah, ternyata ritual malam tadi telah membuat Mo Xuanyu dirasuki oleh roh dari Wei Wuxian. Roh yang dipanggil oleh ritual persembahan harus memenuhi keinginan dari si pemberi atau si Mo Yuanxi. Jika tidak, Mo Xuanyu akan menderita kutukan dan tidak akan pernah terlahir kembali. Nah, untuk kali ini kita akan panggil Mo Xuanyu menjadi Wei Wuxian saja.
Karena Wei Wuxian di sini tidak tahu apa keinginan dari Mo Xuanyu, dia kemudian menendang wajah Mo Jiwen juga memukuli mereka berdua sampai membuat keduanya ketakutan dan melarikan diri. Wei Wuxian mengejar mereka dan menunggangi seekor keledai. Desa Mo menjadi sedikit ribut karena Mo Jiwen dan Atong dikejar oleh Wuxian yang menunggangi seekor keledai. Sementara itu, di kediaman Madame Mo, yaitu ibu dari Mo Jiwen, Madame Mo mengundang dua orang kultivator, yakni Lan Xujui dan Lan Jingyi, yang mana tujuan mereka kemari ada untuk melindungi desanya dari serangan zombie. Tak bersang lama, datanglah Mo Jiwen yang mengadukan ke ibunya mengenai perbuatan dari Wei Wuxian kepada dirinya. Di waktu yang bersamaan, Wei Wuxian yang juga membuat keributan di luar kediaman Madame Mo, hingga hal itu pun memasuki ruangan Madame Mo. Dia sedikit kaget melihat Lan Jingyi yang menggunakan pita dahi dengan pola awan yang mengalir, yang artinya Lan Xijui dan Lan Ji ini ada seorang murid junior dari klan Gushulan. Perlu diketahui, Wei Wuxian di sini hanya berpura-pura bertingkah laku aneh dan berpura-pura gila di balik tubuh Mo Xuanyu. Selain bertingkah gila, Wei Wuxian juga menuduh Mo Jiwen sebagai perampok. Hal itu justru membuat Mo Jiwen menjadi sangat marah. Ia berusaha memukul Wei Wuxian yang bersembunyi di balik badan Lan Xinjui. Lan Xinjui menyeletuk perdebatan mereka. Karena hari sudah hampir gelap, jadi dia pun ingin segera memancing dan memusnahkan para zombie. Dia meminta Madame Mo untuk memberitahu para warga untuk menutup semua pintu dan jendela rumahnya. Hindari juga halaman belakang rumah dan apapun yang ada berhubungan dengan panah rayuan roh. Sesaat kemudian, Wei Wuxian melihat bendera rayuan roh di atap rumah. Ternyata bendera rayuan roh adalah salah satu tamuan dari Wei Wuxian. Bendera rayuan roh membutuhkan manusia hidup sebagai umpan. Maka sepertinya pemuda dari klan Lan akan menggunakan diri mereka sebagai umpan. Pada malam hari, Artong terlihat sedang berjalan sendirian di lorong rumah. Di tengah perjalanannya, ia mendengar sesuatu di semak-semak. Untuk memastikannya, Artong pun mencoba untuk melihatnya dari jarak dekat. Ketika sudah mendekati semak-semak, terlihat sepasang kaki di sana. Dan ternyata di balik semak-semak itu terdapat sebuah mayat. Dan yang lebih bikin kaget lagi, di belakang mayat itu ada Wei Wuxian yang sedang duduk mengamatinya. Hal tersebut sontak saja membuat Atong berlari ketakutan. Tak lama kemudian, banyak orang yang berlarian menuju mayat barusan. Atong juga memberitahu Madame Mo bahwa Wei Wuxian telah menghabisi seseorang, dan ternyata mayat barusan ada mayat dari anaknya Madame Mo, yaitu Mo Jiwen. Pada hal itu, Madame Mo langsung berlari secepat mungkin untuk memastikannya. Sampai di sana, ia pun menangis histeris melihat anaknya yang sudah tewas. Ia kemudian dan penuh emosi berusaha mencekik Wei Wuxian, karena ia berpikir kalau dialah yang telah menghabisinya. Lan Xinjui menjelaskan daging dan energi Mo Jiwen telah disedot kering, yang berarti dia pasti dihabisi oleh para iblis. Wei Wuxian kemudian berpura-pura menjadi gila kembali. Dan secara sengaja, dia itu malah menendang mayat Mo Jiwen. Di mayat itu terlihat sebuah bendera rayuan roh di dalam baju Mo Jiwen. Akhirnya terungkap juga penyebab kematiannya, yang adalah karena Mo Jiwen membawa bendera rayuan roh. Yang mana hal itu membuat dirinya menjadi target hidup di dekat roh. Wei Wuxian otomatis mengecek goresan yang ada di tangannya. Goresan yang pada awalnya 3 berubah menjadi 2. Wei Wuxian menyadari 3 goresan itu untuk 3 kehidupan seseorang. Ternyata keinginan Mo Xuanyu adalah menginginkan Wei Wuxian untuk mengambil 3 kehidupan orang. Yang pertama adalah Mo Jiwen. Tak bersang lama, tampak ada sesuatu yang mengendap-endap di belakang semua orang. Benda itu terlihat langsung melahap Atong.
Lalu Wei Wuxian menyadari hal demikian dan merasa ada sesuatu yang aneh di belakang orang-orang. Dan mana saja itu adalah Atong yang berubah menjadi zombie. Dia seketika saja melompat dan mengincar Wei Wuxian. Di saat itu, Wei Wuxian mencoba menghindari serangan dari zombie sambil berpura-pura menjadi orang gila. Dan dia pun berlari menjauh dari orang-orang. Wei Wuxian sengaja menjauh dari mereka semua untuk memancing zombie itu lalu menghabisinya. Di waktu yang bersamaan, ketika Wei Wuxian sudah bersiap-siap menyerang, di waktu itu juga Lan Xinjui melempar pedangnya ke arah zombie. Sehingga terjadilah pertarungan antara Lan Xinjui melawan si zombie. Tak berlangsung lama, di tengah pertarungan, Lan Xinjui mampu dengan cepat memasangkan sebuah jimat di kepala zombie yang pada akhirnya membuat zombie itu tewas. Menurut Lan Xinjui dan Lang Ji, bentuk dari mayat barusan sepertinya adalah mayat dari Mu Jiwen. Yang mana mereka tahu daging dan energinya disedot keluar. Beberapa detik setelahnya, secara tiba-tiba lampu mulai bermatian sendiri. Untuk memastikannya, Lan Xinjui segera memasang sebuah arai pengusir roh di sekitar mereka. Nyatanya, arai yang mereka sudah siapkan sebelumnya tidak ada tanda kerusakan, yang artinya itu bukanlah hantu jahat. Menurut Lan Xinjui, jika zombie dapat menghabisi di setiap 7 hari, maka dia bisa dikatakan sebagai hantu jahat. Lalu, Lan Xinjui mencoba mengirimkan sinyal kepada klan Gosulan untuk meminta bantuan. Di waktu yang sama, Wei Wuxian sangat terkejut setelah melihat goresan lukanya yang sudah menghilang. Padahal seharusnya masih tersisa satu. Karena yang barusan saja mati adalah Mo Jiwen dan Atong saja. Ternyata tanpa mereka ketahui, Madame Mo telah mati dan berubah menjadi zombie. Sedangkan Lan Xinjui dan Lang Ji, mereka menyadari sesuatu yang aneh dengan tangan kiri para zombie. Karena tangan kiri Atong dan Mo Jiwen telah menghilang. Ketika mereka menyadari Madame Mo berubah menjadi zombie, mereka secara bersama-sama menargetkan tangan kiri zombie Madame Mo. Sedangkan Wei Wuxian ini kembali berakting menjadi orang gila. Setelah menangkap kedua tangan zombie Madame Mo, Lan Xinjui segera menempelkan sebuah jimat kepadanya dan justru membuat Lan Xinjui diserang oleh zombie. Otomatis Wei Wuxian menendang Lang Ji untuk melindungi Lan Xinjui. Pas zombie memegang jubahnya Lang Ji, zombie itu malah terbakar. Terungkap kalau Wei Wuxian sengaja menendangnya supaya bisa menyelamatkan Lan Xinjui. Karena dia ini telah mengetahui jika jubah yang mereka pakai memiliki sebuah mantra. Kemudian Lan Xinjui juga memampatkan mantra yang ada pada jubahnya dan mereka berdua bersama-sama menusukkan pedangnya ke tanah. Yang mana hal itu mengaktifkan sebuah formasi serta mengakibatkan tubuh zombie mulai terbakar. Akan tetapi formasi mereka tak bertahan lama. Secara mendadak formasinya perlahan-lahan menjadi tidak aktif. Melihat hal demikian, Wei Wuxian beranggapan kalau mereka berdua tak mampu menghadapinya. Dia pun mencoba membangkitkan mayat Mo Jiwen dan Atong dan memberikan perintah kepada kedua zombie untuk merobek tangan kiri zombie Madame Mo. Sehingga para zombie mulai bertarung dan menggantikan posisi Lan Xinjui dan Lang Ji pada saat itu. Mereka berdua cukup kaget melihat perkelahian antara para zombie. Dan Xinjui juga sekilas berpikir kalau itu adalah ulah dari Wei Wuxian. Meskipun kedua zombie ini mengeroyok zombie Madame Mo sendirian, faktanya mereka dikalahkan dan mudah olehnya. Dan hanya dapat membuat tangan kirinya sedikit terluka. Di saat-saat zombie Madame Mo bergegas menyerang Lan Xinjui dan Lang Ji, tiba-tiba saja ia terkena sebuah serangan yang menyebabkan dia tak bisa bergerak dan tertekan ke bawah tanah. Terdengar juga sebuah alat musik kecapi. Suara itu datang dari seorang bernama Lan Wangji, yang merupakan bantuan yang dikirimkan oleh klan Gosulan. Kedatangan itu membuat Wei Wuxian sedikit terkejut. Karena sepertinya Wei Wuxian ini mengenali Lan Wangji, maka dia memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Di tengah-tengah perjalanan, Wei Wuxian merasa jalannya semakin menyempit, serta tampak ada sebuah benang-benang dan jimat.
Nah, ternyata Wei Wuxian telah masuk ke dalam jebakan formasi. Otomatis Wei Wuxian pun bergegas melompat dari keledai yang ditungganginya. Menurut Wei Wuxian, itu adalah jaring yang mengikat dewa. Dia merasa aneh karena menemukan hal seperti itu di sebuah hutan alam liar. Menyadari ada seseorang yang datang, Wei Wuxian pun dan cepat bersembunyi di balik pepohonan. Orang itu bernama Jinling yang berasal dari klan Lan Lingjin. Dia sedikit kecewa karena jebakannya hanya mendapatkan seekor keledai. Sepertinya jebakan itu dipasang dan tujuan untuk menangkap zombie atau iblis. Jinling kemudian menyadari keberadaan Wei Wuxian di hutan itu. Dan seperti biasa, pas Wei Wuxian ketahuan oleh Jiang Lin, ia pun berakting menjadi orang gila. Untung saja Jiang Lin tidak terkejut saat melihat Wei Wuxian dan justru mengenalinya. Dapat disimpulkan bahwa Mo Xuanyu ini sebenarnya ada bagian dari klan Lianjing. Ayah dari Mo Xuanyu sebelumnya ada seorang pemimpin klan Lan Lingjing, yakni adalah Jing Guangshang. Malang bagi Wei Wuxian karena masuk ke dalam tubuh anak dari seseorang yang dulu juga memimpin pengepungan yang menyebabkan kematian dirinya. Wei Wuxian memanfaatkan hal demikian untuk menjadi so akrab dengan Jinling. Namun karena Jinling mengabaikannya, Wei Wuxian sempat mengatakan sepertinya ibumu tidak mengajari sopan santun. Ucapan itu justru membuat Jinling sangat marah dan langsung saja menyerangnya. Serangan-serangan dan gerakan pedang dari Jinling tidak dapat satupun mampu melukai Wei Wuxian. Wei Wuxian berusaha menghentikannya dan memetikkan sebuah daun, lalu menempelkannya ke tubuh Jiang Lin sambil mengucapkan mantra pemanggil jiwa. Tiba-tiba muncullah sebuah roh yang sangat besar menimpa tubuh Jing Lin, yang membuatnya tak mampu untuk bangkit kembali. Jing Lin kemudian mengancam Wei Wuxian kalau ia akan mengadukan perbuatannya kepada pamannya. Di waktu yang sama, paman Jing Lin tiba yang bernama Jiang Cheng. Kedatangan Jiang Cheng membuat Wei Wuxian menjadi sangat terkejut. Sontak saja, ia pun berusaha mengambil daun yang ia tempelkan di tubuh Jing Lin. Jiang Cheng rupanya menyadari hal demikian. Dia pun langsung mengambil daun tersebut. Sadar akan Wei Wuxian yang merupakan kultivator iblis, Jiang Cheng menyampaikan kepada Jing Lin jika bertemu dengan kultivator iblis, maka jangan segan-segan untuk menghabisi mereka semua. Kata-kata Jiang Cheng barusan membuat Jing Lin kembali bangkit dan bergegas menyerang Wei Wuxian. Di sana juga secara mengagetkan ada sebuah pedang yang melindungi Wei Wuxian. Pedang itu adalah milik Lang Wangji. Lang Wangji di sini datang bersama murid-muridnya dan Lang Jingyi. Lang Zhenjui menegur Jiang Cheng sebagai ketua karena menurutnya perburuan malam yang dilakukan oleh masing-masing klan adalah kompetisi yang jujur. Jika Jiang Cheng menyebarkan jaring di seluruh hutan Gunung Dafan, maka akan sangat membatasi kultivator lainnya. Dengan demikian, perburuan Jiang Cheng sudah melenceng dari aturan pemburuan malam. Tak lama kemudian, bawahan dari Jiang Cheng melaporkan tentang pedang biru terbang yang menghancurkan semua jaring yang Jiang Cheng rancang untuk Jingling. Kemudian, Jiang Cheng dan tegas meminta Jingling untuk membawakan mangsa yang berharga untuknya. Jika tidak, dia ini tidak akan mau lagi menjadikan Jingling sebagai muridnya. Sebelum Jiang Cheng pergi, Lang Wangji menyampaikan kalau Gunung Dafan ini menyimpan iblis yang tangguh. Iblis itu adalah zombie Madame Mo yang berhasil kabur dari Gunung Dafan. Madame Mo dirasuki oleh makhluk jahat di mana makhluk itu adalah tangan kiri iblis, yang mana dia itu telah memangsa manusia. Lang Wangji juga menyuruh kedua muridnya untuk mengamati area di sekitar situ secara berpasangan. Wei Wuxian sedikit kebingungan meskipun Lang Wangji mengetahui dirinya merupakan seorang kultivator iblis, dia itu tetap melepaskan dirinya begitu saja. Padahal di kehidupan Wei Wuxian sebelumnya, beberapa ratus tahun yang lalu, ketika Wei Wuxian merangkul seni kegelapan dan Wangji terus mencoba menangkap dirinya. Ibarat air dan minyak, mereka itu tak pernah bersatu. Setelah Lang Wangji pergi, Wei Wuxian merasa bersalah karena mengatakan sepertinya ibumu tidak mengajari sopan santun kepada Jiang Lin. Itu karena Jiang Lin kehilangan ibunya saat berumur hampir 1 bulan. Ibunya mati karena dihabisi oleh Wei Wuxian sendiri. Si berganti di mana terjadi perdebatan antara Jingling dan Lang Yingji, yang berujung mereka berdua malah bertarung. Pertarungan mereka malah menyebabkan sebuah kejadian yang tak disengaja. Lang Jingyi menendang Jinglin ke dalam sebuah gua. Karena tidak ada tanda-tanda dari keberadaan Jingling, sehingga Lang Zhenjui dan Lang Yingji memutuskan untuk menyusulnya ke dalam gua. Di dalam gua, mereka cukup ketakutan pas menengok ada sebuah patung bekas ritual. Di detik itu juga, mereka berteriak terkejut akan suatu hal. Rupanya, itu adalah ulah dari Jingling yang mencoba menakuti mereka. Beberapa saat kemudian, lilin di dalam gua mulai menyala.
Dan saat juga tangan dari patung itu mulai menyerang mereka bertiga. Lian Xinjui dan Lang Ji bergegas melakukan serangan balik, dan mereka berhasil memasangkan sebuah jimat di belakang tubuh patung itu. Sayangnya, jimat mereka tak berefek apapun. Justru malah membuat patung tetap saja memberikan serangan kepada mereka. Hingga pada akhirnya, patung ini mengejar mereka yang keluar dari gua. Pertarungan berlanjut, Yaman Jingling langsung juga ikut menyerang patung itu. Tapi sayangnya tak berefek apapun dan malah membuat Jingling kewalahan untuk menghindari serangan dari patung itu. Lalu Wei Wuxian kembali memakai mantra pemanggil jiwa dengan sebuah daun yang ia tempelkan ke salah satu tangan dari patung. Akan tetapi, upaya Wei Wuxian tak membuahkan hasil. Seterusnya, dia menyadari kalau patung itu memiliki tangan setan. Para pasukan dari klan Lan Jin juga ikut membantu dengan menggunakan alat sihir berupa sebuah lonceng yang sangat besar, yang mana hal itu mampu mengurung seluruh tubuh patung. Naasnya, lonceng mereka tak dapat menahan sang patung untuk waktu yang lama. Selain itu, bahkan salah satu kultivator dari klan Ling Ling juga ikut dihabisi. Faktanya, alasan mengapa Gunung Dafan banyak sekali zombie disebabkan oleh tangan setan di patung itu yang berbau tidak suci. Karena ulah dari si patung, hutan-hutan di sekitaran Gunung Dafan menjadi terbakar. Sesudah itu, Jingling lagi-lagi menyerang patung dengan anak panahnya. Meskipun serangannya tak mempan kepada lawannya, dia itu terus-menerus berupaya melakukannya. Wei Wuxian merasa khawatir, dia itu segera memulai pergerakan dengan mengambil salah satu batang bambu. Ketika Jingling nyaris terkena serangan dari patung itu, tiba-tiba saja terdengar sebuah seruling yang dimainkan oleh Wei Wuxian. Yang mana hal itu berhasil mengalihkan perhatian sang patung. Tak berselang lama, muncullah sebuah rantai beserta seorang jenderal setan, yakni Wei Ning dari dalam tanah yang mengikat beberapa tangan patung. Wei Ning berhasil membuat sang patung terpental. Tak berhenti sampai di situ saja, sang patung menyerang Jingling lagi dari balik asap. Wei Wuxian juga bergegas memainkan sulingan lagi yang membuat Wei Ning kembali menyerang patung hingga membuat tangan setannya putus. Bahkan Wei Ning juga mampu menangkap tangan setan yang mencoba untuk melarikan diri. Di sana juga, atas perintah Wei Wuxian, Lan Xinjui berhasil menyegel tangan iblis di dalam penyegel kantong iblis. Tidak tahu diuntung, para kultivator dari klan Lan Jin malah berupaya untuk menangkap jenderal iblis juga sebagai mangsa mereka. Alhasil mereka semua justru terkena serangan dari Wei Ning. Hal yang sama juga dilakukan oleh Jingling. Ia langsung mencoba menyerang Wei Ning dan yang terjadi malah sebuah kejadian naas kepada dirinya sendiri. Untung saja di saat Wei Ning hampir menyerang Jingling, Wei Wuxian sempat memainkan suringnya lagi yang membuatnya mengendalikan Wei Ning. Wei Ning kemudian perlahan mengikuti Wei Wuxian yang perlahan membawanya menjauh. Setelah mundur beberapa langkah, Lang Wangji tiba di belakang Wei Wuxian dan menangkap tangan Wei Wuxian. Wei Wuxian sedikit kaget karenanya. Di saat yang bersamaan, ia berpikir juga harus mendapatkan jenderal setan. Pada akhirnya, Wei Wuxian memainkan seruringnya yang membuat Wei Ning langsung pergi menjauh. Beberapa detik setelahnya, terlihat ada sebuah serangan jidian atau petir ungu dari belakang mereka. Serangan itu sontak saja ditahan oleh Lang Wangji. Jika makhluk jahat merasuki tubuh, maka Jidian akan mengusir jiwanya. Jidian terkenal sebagai senjata yang mengusir jiwa apapun yang merasuki tubuh orang lain. Serangan Jidian dilakukan oleh Jiang Cheng karena dia curiga kalau tubuh Mo Xiaoyu dirasuki oleh roh jiwa dari Wei Wuxian. Karena sebelumnya Wei Wuxian dapat memanggil Wei Ning dengan sebuah seruling, yang mana seharusnya hanya dapat dilakukan oleh Wei Wuxian saja. Pas Wei Wuxian mencoba kabur menuju ke arah keledainya, Jiang Cheng dengan cepat menggunakan Jidian yang berhasil mengenai tubuhnya. Akan tetapi, Jiang Cheng sangat terkejut karena Jidiannya tak bekerja untuk mengusir jiwa dari Wei Wuxian di dalam tubuh Mo Xiaoyu. Ternyata Jidian milik Jiang Cheng tak bekerja karena posisi Wei Wuxian di sini dipaksa Mo Xiaoyu untuk masuk ke dalam tubuhnya tanpa persetujuan dari Wei Wuxian. Namun Jiang Cheng tetap ngotot dan ingin membawanya dengan alasan berupa tuduhan sebagai praktisi seni iblis. 这叫这人无论是男是女，是花这病的
奈何美貌女子不清不楚，吹的笛子着实难听，哪能？ Wei Xian kembali berpura-pura gila dan bersembunyi di balik badan Lang Wangji. Lang Wangji di sini memberikan pembelaan kepada Wei Xian. Karena walaupun jalan yang diambilnya adalah seni iblis, tapi Wei Xian berjaya menyelamatkan Jinglin dan Xing Jui dan Lang Jiyi. 那不知蓝二公子又是无名之徒呢？于理当致谢。江宗主，你这样纠缠我，村里那头大笨牛长得彪。 Lalu Wei Wuxian berusaha membuat Jiang Cheng agar tak membawa dirinya. Ia pun mengatakan dibanding mengikuti Jiang Cheng, ia lebih ingin mengikuti Lang Jing saja. Hal demikian justru membuat Lang Wangji bersedia untuk membawa Wei Wuxian ke klan gusulannya. Keesokan harinya, Wei Wuxian dan yang lainnya tiba di klan gusulan. Ternyata lebih dari 20 tahun Wei Wuxian tak pernah kembali ke klan gusulan. Menurutnya, klan itu memiliki banyak peraturan yang ketat. Kemudian, Wei Wuxian mencoba untuk kabur dengan menaiki keledainya. Tapi keledainya malah pergi menghampiri Lang Wangji yang memiliki apel di tangannya. Setelah itu, terjadilah scene flashback 20 tahun yang lalu pada malam hari di tempat peristirahatan klan gusulan. Terlihat Wei Wuxian dan Lang Wangji yang masih muda. Nah, sayang sekali episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.